Sesi kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan anak santri yang bersekolah di salah satu pondok pesantren di daerah Sidoarjo. Di zaman milenial ini sedikit sekali anak-anak remaja yang mau bersekolah di pondok pesantren, apalagi atas kemauannya sendiri. Biasanya atas saran orang tua. Karena anak-anak remaja sekarang ini lebih ingin bebas. Hai, salam kenal Asya. Salam kenal juga Bunda. Sekarang usianya berapa? Usia saya sekarang 16 tahun. Kalau 16 tahun itu berarti kelas 1 SMA ya? Enggak, saya tuh udah kelas 2 SMA. Kelas 2. Jurusannya apa? Saya masuk jurusan IPA. Jurusan IPA. Berapa saudara Asya? Saya anak tunggal. Anak tunggal. Iya. Anak tunggal masuk di pondok pesantren. Padahal zaman sekarang ini anak-anak kan jarang ada yang mau. Maunya di SMA biasa atau SMA favorit. Kenapa mau di pondok pesantren padahal anak tunggal? Ya awalnya sih nggak mau ya, karena sudah dari kecil kan sudah sama orang tua terus. Jadi kayak awal-awalnya tuh masih ragu-ragu gitu. Jadi sewaktu sebenarnya saya mau masuk pondok itu sejak dari SMP, cuma masih mikir-mikir gitu, ada nggak jadi. Saya masuk ke SMP swasta, lalu akhirnya SMA ini akhirnya dibilang sama orang tua mau masuk pondok tak gitu. Jadi saya bilang ya nggak apa-apa, eh, karena anak zaman sekarang itu kan pergaulannya agak mengerikan ya, jadi saya takut terbawa arusnya saja sih. Bagus, soalnya kan jarang anak sekarang itu mau. Terus jadi bukan paksaan orang tua ya? Iya bukan. Lalu waktu pertama kali masuk itu diantar sama siapa? Waktu itu diantarnya sama keluarga besar, jadi mulai dari papa, mama, nenek, terus tante, adiknya papa, itu semuanya ikut ngantar semua. Rame ya? Iya. Lalu pertama kali waktu pisah sama mamanya gimana, kan anak satu-satunya, anak kesayangan satu-satunya, terus pisah sendiri, nggak pernah pisah sama orang tua. Terutama mamanya nih, gimana nih waktu pisah? Terus waktu pertama tidur malam itu kan nggak biasa pisah. Terus gimana itu? Ya, jadi waktu saya pertama kali pisah sama orang tua itu ya pastinya sedih lah gitu. Tapi ya gimana lagi? Karena ini kan memang untuk kebaikan diri sendiri. Jadi saya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kalau kalau tujuannya untuk akhirat itu kenapa apa yang salah gitu loh. Jadi saya ya menjalani hari-hari di sana seperti menjalani hari-hari di rumah gitu aja. Ya setelah itu setelah mama sama papa itu ngantar, mama itu sempat balik lagi gitu. Jadi kan di situ sempat ada kayak rapat wali murid, habis itu dikasih makanan. Nah mama itu lupa mau ngasih ke saya. Habis itu setelah mama pulang itu ceritanya udah di jalan ya, terus mama itu balik lagi nyamperin ke asrama, ke kamar saya, terus dipeluk lagi sambil nangis. Jadi saya ikut nangis gitu. Terus pada akhirnya mama udah pulang, akhirnya ya sudah, saya biasa aja sambil makan itu. Terus akhirnya saya kenalan sama teman-teman saya yang ada di sebelah saya, yang ada di atas saya juga. Jadi tempat tidur saya itu tingkat, jadi saya ya banyak lah gitu. Terus setelah itu saya ngejalanin PLS selama seminggu ya. Selama seminggu itu awalnya tuh masih gimana ya, setiap mandi setiap sholat itu kadang saya nangis gitu. Aduh pengen pulang gitu. Kayak ya wajar lah gitu, maksudnya masih baru gitu. Terus akhirnya ternyata kita di pondok itu cuma 2 minggu aja, dan karena soalnya gedung untuk kelas 10 itu tuh masih belum ada. Jadi kita diberangkatkan ke Pare selama sebulan. Selama sebulan itu kita cuma belajar bahasa Inggris. Jadi terbilang pelajaran saya ini telat di kelas 10 itu. Tapi karena ya wajar aja, karena
target untuk kelas saya kan IPA, jadi target untuk kelas saya itu TOEFL-nya harus 500. Jadi kita guru-guru itu semua pada mewajarkan, oh iya sebulan, karena memang target akhirnya TOEFL 500 gitu. Oke. Terus akhirnya saya di kampung Inggris senang-senang karena memang kan di kampung Inggris itu apa sih, hiburannya itu nggak cuma gitu-gitu aja kayak di pondok itu kan sebenarnya monoton ya, tergantung aja orang menjalaninya itu gimana. Nah habis itu setelah sebulan itu saya pulang itu hari Sabtu, hari Minggu penjemputan. Nah itu tuh waktu penjungan itu saya tuh kan berharapnya itu mama sama papa datang berdua gitu, dan saya tuh sebelum itu tuh memang sudah pesan gitu, tolong bawain ini ya, tolong bawain ini gitu, banyak lah pokoknya. Terus akhirnya kok waktu di hari Minggunya ini kok papa sama mama saya ini nggak datang gitu. Saya kira kan saya kira itu datangnya pagi kan. Nah ternyata enggak, papa itu baru datang jam 3:30. Waktu itu saya sabarin gitu, karena kan memang ya nggak apa-apa lah, mungkin lagi ada acara atau lagi di jalan gitu. Ternyata pas papa saya datang 3:30 itu, papa saya bilang ayo pulang. Loh kok pulang, kenapa, saya tanya gitu. Nah ternyata itu papa saya tuh nggak bilang gitu, cuma diajak pulang. Oke saya pulang gitu. Terus saya tanya, sudah izin sama ustazah apa gitu? Sudah kok, diizinin sampai malam. Oh oke. Saya kira ini mau dikejutkan sama sesuatu, ternyatanya enggak. Waktu di jalan tol perjalanan pulang, saya bilang mama sudah sakit 2 minggu terakhir ini. Nah saya kaget dong, loh kok bisa sakit gitu. Iya katanya mama pas periksa ke dokter itu kolesterolnya naik sama ini. Terus saya kok bisa gitu ya, gimana ya, maksudnya respon saya tuh enggak banyak, cuma ya pasti namanya anak mikir lah gitu. Terus akhirnya saya sudah sampai di rumah, papa saya ini ternyata nggak bilang kalau saya itu boleh pulang ke mama saya. Terus akhirnya saya pulang, mama saya manggil papa saya gini, gimana gitu, udah dijemput gitu. Dikiranya ternyata papa saya tuh bilang gini, nggak dibolehin sama ustazah saya pulang, tapi ternyata enggak, tapi ya dibohongi gitu maksudnya, dikerjain ya. Iya dikerjain gitu. Terus akhirnya saya disuruh sembunyi dulu sama papa saya gitu. Papa saya ngomong gini-gini, terus akhirnya saya masuk. Terus akhirnya mama saya ya lagi tidur gitu kan, langsung meluk saya gitu sambil nangis gitu. Ya terharu ya, tapi gimana gitu, responnya kan agak-agak gimana gitu. Terus akhirnya sudah, waktu itu mama sampai bilang nginep aja dulu sehari, besok pulang ya. Tapi kan saya mikir, masa saya anak baru langsung nggak boleh balik ke pondok gitu kan, nggak mungkin lah gitu. Nggak enak sama yang lain. Iya, nggak enak sama yang lain. Namanya seorang ibu ya pastilah begitu, apalagi sama anak satu-satunya. Yang anaknya banyak aja pasti kepikiran ya, apalagi anak satu-satunya. Terus di satu kamar itu berapa orang? Dulu pas awal masuk itu per kamar itu 20 orang, tapi karena banyak pindah jadi mungkin ada 17, ada 18, ada 19 gitu. Banyak juga ya. Terus nanti kan biasa di rumah itu di kamar kan sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak pernah berbagi dengan siapapun. Nah sementara di pondok itu dengan satu kamar 20 orang sampai 17 itu kan beradaptasinya nggak gampang. Terus berbaginya gimana? Kadang-kadang ada temen yang mau pinjem barang, itu gimana? Ya kita harus maklumi lah, karena kita kan anak pondok, jadi memang ada tipe-tipe anak yang maksudnya pelit gitu, nggak mau dipinjemi barangnya itu ada. Tapi ya untuk yang sebagian pun juga ada, maksudnya yang berbagi, karena kita pun tahu gitu, maksudnya ya resiko kita tinggal di pondok itu kayak gitu ya, nggak boleh barang misalnya ada sendiri ya, misalnya ada jajan ya. Kita boleh aja, maksudnya boleh kalau kita cuma makan kita sendiri, asalkan teman-teman pun
juga dibagi gitu, maksudnya jajan selain yang kita Selain mau ada- makan gitu. Jadi kayak kita ya, stok gitu, stok Kalau makanan. pinjem barang gitu ada nggak, salip pinjem barang Ada juga. ya, misalkan ada sandal jepit kayak kerudung kayak atau apa kayak gitu, ada nggak? Oh, itu pasti sering yang kayak gitu, karena kita kan maksudnya nggak semua orang itu punya, nggak semua orang pun juga membawanya ke pondok gitu. Jadi ya kita ambil alternatif aja, kita pinjam ke temen. Nggak Di situ tuh apa sama-sama orang daerah atau ada orang-orang luar pulau atau yang jauh-jauh? yang luar pulau juga banyak, mungkin rata-rata Kalimantan sama Lombok. Itu lebih banyak di Kalimantan sama Lombok. Oh, yang banyak ya, jauh juga ya. Terus kalau weekend itu masih bisa ketemu orang tua, atau cara komunikasi dengan orang tua itu masih bisa melalui telepon atau boleh ditengok atau boleh pulang? Kalau penelponan kita ada jadwal sendiri ya, seminggu sekali. Jadi per kamar kita itu dijadwal gitu. Jadi untuk HP itu jatah masing-masing per kamar itu 3 HP. Kadang juga ada yang 2 HP juga. HP itu dari mana? Dari sekolah atau ada yang bawa? Boleh bawa nggak? Oh ya nggak boleh lah. Jadi HP itu dari sekolah. HP pun bukan HP yang Android gitu, HP yang Nokia yang kecil-kecil Jadul lah. gitu ya? Iya. Kan anak-anak sekarang tuh nggak bisa kalau nggak lihat YouTube atau Instagram, media sosial lah gitu. Terus gimana itu di sana, kan nggak boleh ya? Iya. Bukan nggak boleh ya, mungkin kita itu ada waktunya tersendiri. Jadi kita itu kan di pondok kita itu sudah menerapkan ke teknologinya. Jadi kita kadang belajar itu pakai laptop. Nah, laptop itu pun kadang kita disuruh buka YouTube, disuruh buka Google. Masih boleh. Jadi masih ya? boleh gitu. Masih boleh, Tapi masih. ya Cuman dibatasi. Iya, dibatasi gitu. Dan karena ternyata di pondok kita kan pakai wifi pondok ya. Nah, jadi wifi dari pondok itu kayak bisa mengetahui data-data apa aja yang kita lihat gitu di laptop. Karena kita pun juga ngumpulin nomor IP-nya laptop gitu. Jadi bisa terkontrol. Iya. Ya. Kalau bangun itu jam berapa? Bangun pun kadang tahajud. Kalau yang rajin mungkin tahajud. Kalau yang enggak pun subuh aja 3:30. Pernah nggak terlambat? Karena kan biasanya mamanya yang bangunin kan. Pernah nggak terlambat? Pernah ya, pernah sih, tapi nggak, maksudnya paling cuma sekali 2 kali gitu. Terus kalau malam tidurnya jam berapa? Itu tergantung aja, maksudnya tidur pun itu kita kan mulai bebas itu mungkin 8:30 itu kita udah bebas, kita udah mau makan, udah mau jajan itu, ataupun tidur ataupun belajar itu pun udah bebas. Tapi kadang kan memang ada yang tidurnya malam gitu, jam 10-an gitu ada, masih ada. Nggak boleh nonton TV ya? Nggak ada TV? Nggak ada TV kok. Oh, nggak ada TV. Terus saat pandemi ini kemarin mulai kapan? Mulai boleh pulangnya itu kapan? Waktu itu Maret kalau nggak salah, itu bulan Maret. Jadi saya itu memang awalnya itu kan hari Minggu ya, pulang itu hari Minggu karena kan pas waktu penjemuan. Nah, pada hari Sabtu itu saya memang minta, "Mah, mau pulang," gitu. Soalnya mama saya itu mau keluar kota. Nah, kadang saya itu kan kalau mama papa saya ke keluar kota itu saya ikut gitu kadang. Masih boleh ya? Iya, boleh. masih Berarti boleh nggak terlalu pulang. ketat sekali ya? Iya. Tapi karena mungkin kebetulan wali kamar saya itu ya gitu, izinnya agak susah gitu. Ada sama papa saya, udah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Waktu hari Minggunya saya dijenguk. Nah, waktu itu saya pikir itu jenguknya itu mungkin sore pas waktu asar. Soalnya mama sama papa itu kan janjiin waktu asar, dan ternyata tuh bukan asar ya, pokoknya habis asar, tapi 4:30 gitu, 4:30, dan jam penjemputan saya habis itu jam 5. Nah, waktu itu kayak ya gimana ya, itu pertama kalinya saya itu dijenguk itu singkat banget, karena memang sebelumnya itu saya dijenguk itu mungkin minimal 3 jam lah dijenguk gitu, tapi ini setengah jam doang gitu. Terus akhirnya saya cepet-cepetan itu ke luar pondok, ke Alfamart di luar, Alfamart di
keluar pondok itu. Terus akhirnya saya beli jajan, beli segala macam, akhirnya saya balik lagi. Terus tiba-tiba waktu ngembaliin kartu apa, kartu penjemuan. Jadi kalau keluar kita tuh wajib menulis kartu gitu, kartu untuk keluar. Waktu ngembaliin itu ustazah saya tuh bilang gini, monggo mbak yang orang tuanya masih ada di pondok segera dibawa pulang anaknya. Nah saya bingung dong, kayak saya langsung lari ke mama saya gitu, nah tadi ustazah bilang gitu kok monggo bapak ibu yang masih di sini anaknya boleh bawa pulang. Nah akhirnya saya loh beneran tak gitu, mama saya bilang gitu. Akhirnya papa saya nyeletuk gitu, iya tadi ini barusan ada pemberitahuan dari grup sekolah gitu, ternyata diperbolehkan pulang. Oke, akhirnya saya waktu itu masih belum percaya. Saya tanya ke teman saya yang bagian keamanan, gimana ini beneran pulang tak? Iya beneran pulang gitu, gak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya saya cepet-cepet langsung ke kamar saya langsung bersihkan semua itu Bawa barang ya. bawa barang semuanya, saya bener-bener itu Buku-buku bersih semua. buku-buku pelajarannya juga dibawa juga ya. Iya saya bawa semua itu, pokoknya bersih deh gitu, kayak ya sudah kayak kita awal masuk gitu bersihnya. Akhirnya kita pulang gitu. Akhirnya Selama di rumah tetap ada pelajaran ya. tetap ada, masih ada, dan maksudnya jadwal-jadwalnya itu masih sama kayak di pondok, cuma ya bedanya kita di rumah sih. Oh gitu ya, sampai sekarang ya masih. Mm-mm. Masuknya juga belum tahu ya. Belum, Ya, masih belum ada mudah-mudahan, info. pandemi ini cepat berlalu jadi cepat masuk sekolah. Amin. Kepingin masuk sekolah atau tetap di rumah? Ya, Katanya sebenarnya sampai Januari ya. Kan belum tahu ya. ya kurang tahu juga, banyak kabarnya sih waktu Januari ya. Karena pondok pesantren yang lain juga ada yang sudah masuk ya. Iya ada yang sudah masuk tapi malah kena, Iya malah sih. positif. Makin ini karena kan memang daerah-daerah Sidoarjo Surabaya ini kan zona hitam ya. Memang rawan sih anak-anak itu. Terus rencana kedepannya gimana? Kira-kira mau melanjutkan kemana setelah lulus nanti? Ya sebisa mungkin sih kuliah, tapi ya mungkin masih kayak ngawang-ngawang gitu. Masih kelas 2 ya? Tapi paling enggak jurusannya sudah tahu kan? Iya. Rencananya dipersiapkan. Ya, semoga aja sukses, semoga pandemi cepat berlalu, kembali lagi masuk sekolah seperti awal, tapi semangat dari asa ini yang bagus, yang bisa dicontoh dengan anak-anak yang lain ya. Memang banyak yang masuk ke pondok, tapi kan sedikit ya, sedikit yang berminat. Biasanya kan banyak yang disuruh orang tua ya. Karena kalau nggak dari hati itu susah, karena orang anak-anak sekarang itu kan lebih senang bebas, nggak ada yang pegang handphone kan. Sekarang nggak bisa pegang handphone, nonton TV, semua terjadwal. Tapi paling nggak kedepannya itu yang bikin sukses. Itulah tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Asya, seorang santri di pondok pesantren yang atas keinginannya sendiri. Terima kasih.